Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Bayi Rongseng telah melihat desas-desus tentang sumber kekuatan cahaya dari catatan klasik. Rumor mengatakan bahwa setelah Hongmeng Supreme menggunakan sumber cahaya, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu dapat dikembalikan menjadi keadaan semula dalam sekejap mata. Pada saat ini, dalam pandangannya, Tan Yun yang tingginya puluhan ribu kaki dan terluka memiliki sumber cahaya yang sangat besar di atas kepalanya. Selanjutnya, adegan yang paling dia khawatirkan benar-benar terjadi. Dia melihat bahwa setelah sumber cahaya pecah, cairan kehidupan yang kaya menyelimuti Tan Yun, dan pada saat berikutnya, tubuh Tan Yun yang terluka parah secara ajaib pulih seperti sebelumnya. Tan Yun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng, memandang Bayi Rongseng di langit, dan berkata dengan muram, "Bayi Rongseng, kamu berani tidak menghormati tunanganku, maka aku berjanji kamu akan mati dengan menyedihkan nanti." Mendengar itu, Bayi Rongseng tahu bahwa dia menghadapi keganasan Tan Yun dan Xuan Yuanru, jadi dia memalingkan hatinya. "Bahkan jika tuan muda ini mati hari ini, aku akan menarik kalian berdua bersamaku." Kekosongan itu seperti riak air. Api berkabut membakar kepala Bayi Rongseng. Dia membakar jiwa Raja Suci untuk meningkatkan kekuatan. "Tan Yun, apa yang harus kita lakukan?" Xuan Yuanru tampak serius. "Bagaimana kalau kita juga membakar jiwa kita?" Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Bodoh, aku tidak ingin kamu menderita rasa sakit membakar jiwa. Jika dipikir-pikir, membakar jiwa Raja Suci, dia akan menderita serangan balasan yang serius. Dia hanya punya waktu selama 1 jam paling banyak. 1 jam kemudian, dia akan menerima serangan balik. Pada saat itu, akan mudah bagi kita untuk menghabisinya. Dan sekarang kita hanya perlu mengemudikan perahu, menghindarinya dan memakan waktu. Diperkirakan dia bisa marah hidup-hidup." Setelah mendengar itu, Xuan Yuanru tersenyum. "Aku lupa tentang hal itu. Kalian berdua siap-siaplah untuk mati." Bayi Rongseng yang menderita rasa sakit membakar jiwa memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Mungkin setelah dia membakar jiwa Raja Suci, dia bisa menghabisi Xuan Yuanru dan Tan Yun, sehingga dia bisa hidup. Tan Yun tiba-tiba tertawa. Dia menatap Bayi Rongseng. "Sejujurnya, yang paling ingin aku lihat adalah pengorbanan dirimu dengan cara membakar jiwa Raja Suci. Apakah kamu pikir kamu bisa menghabisi kami dengan membakar jiwa Raja Suci? Aku sangat bertanggung jawab untuk memberitahumu bahwa kamu tidak hanya tidak bisa, sebaliknya kamu akan menggali kuburanmu sendiri." "Ngomong kosong." Bayi Rongseng memegang pedang dan menuju Tan Yun dengan agresif. Tepat ketika hampir sampai, tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dan setelah berubah menjadi ketinggian normal, dia mengeluarkan perahu, memimpin Xuan Yuanru ke perahu dan terbang sejauh 1 juta kaki. Melihat adegan ini, Bayi Rongseng tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia akhirnya mengerti saat ini mengapa Tan Yun mengatakan bahwa dia membakar jiwanya, seperti sedang menggali kuburannya sendiri. "Aku tidak percaya, aku tidak bisa mengejarmu." Bayi Rongseng memegang pedang dan mulai mengejar Tan Yun dengan panik. Tan Yun mencibir, mengendalikan perahu untuk melarikan diri. Bayi Rongseng tahu bahwa Tan Yun sedang bermain dengannya dan ingin melihatnya tertawa. Jika dia marah, itulah yang diinginkan Tan Yun. Jadi dia menahan diri untuk tidak marah. Tapi setelah setengah jam, dia digoda berkali-kali oleh Tan Yun. Wajahnya merah karena marah. "Jing Yun, kamu bajingan. Jika kamu memiliki kemampuan, berhenti dan lawan tuan muda ini sampai mati." Di perahu,
Tanyun tersenyum. Xuan Yuanru meraih lengan kanan Tanyun dan berkata sambil tersenyum, "Ini sangat menyebalkan. Anjing itu selalu menggonggong. Tidak apa-apa, aku akan memasang penghalang kedap suara." Tanyun tersenyum ringan, melambaikan tangan kanannya, dan memasang penghalang kedap suara di perahu. Melihat adegan itu, Bai Rongseng menjadi gila. Dasar tak tahu malu. Bai Rongseng sangat marah sampai otaknya membengkak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, "Ya, karena aku tidak bisa mengejar mereka, maka aku tidak akan mengejar mereka." Setelah mengatakan itu, Bai Rongseng duduk bersila. Tanyun mengerutkan kening bertanya-tanya rencana Bai Rongseng. Tanyun, mungkinkah dia bingung dan lupa bahwa dalam setengah jam dia akan terkena serangan balik? Xuan Yuanru berpikir sejenak dan berkata, "Bukankah dia benar-benar marah?" Tanyun menjawab dan memutuskan untuk mencobanya. Jadi dia mengangkat penghalang kedap suara dan berkata sambil tersenyum, "Bai Rongseng, tidakkah kamu ingin aku mengambil inisiatif?" Bai Rongseng berkata dengan senyum jahat, "Karena tuan muda ini tidak dapat menyusulmu, aku akan menghabiskan waktu bersamamu di sini. Bagaimanapun, tuan muda ini punya banyak waktu." Mendengar itu, Tanyun tertawa keras. "Bai Rongseng, kamu benar-benar bingung. Kakek dengan baik hati memberitahumu bahwa kamu tidak punya banyak waktu. Dalam setengah jam lagi, kekuatan yang kamu tingkatkan dengan membakar jiwa Raja Suci tidak hanya akan mundur, tetapi juga akan memberikan serangan balik. Pada saat itu, apakah kamu pikir kamu punya waktu untuk hidup?" Kata-kata Tanyun tampaknya menjadi pengingat. Dengan kata lain, Tanyun memberitahu Bai Rongseng bahwa dia hanya memiliki setengah jam lagi untuk hidup. Apa yang paling ditakuti orang adalah siksaan waktu sebelum kematian. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Tanyun, Bai Rongseng tiba-tiba terbangun dan segera dia sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Bai Rongseng meraung, mengejar Tanyun dengan panik lagi. Waktu berlalu tanpa disadari, dan segera setengah jam berlalu. Bai Rongsengnya mengejar Tanyun, menjerit, merasakan sakit kepala yang membelah. Jelas, dia terkena serangan balik. Bai Rongseng yang kehilangan lengan kirinya memegang pedang di tangan kanannya, menyerah mengejar Tanyun, dan bergegas mencoba menerobos formasi dan melarikan diri. Meskipun Tanyun tahu bahwa dia tidak hanya tidak dapat melarikan diri, tetapi dia juga akan dihancurkan oleh kekuatan formasi. Tetapi Tanyun masih tidak ingin dia mati. Tepatnya, dia tidak ingin membiarkannya mati begitu bahagia. "Rower, kamu menungguku di perahu, dan aku akan menghabisinya." Tanyun melompat dari perahu dan menukik ke bawah menuju Bai Rongseng. Setelah Bai Rongseng mengetahui bahwa Tanyun mengejarnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia tahu bahwa jika dia menyerang Tanyun, dia akan seperti ngengat yang terbakar. Tepat ketika Bai Rongseng hendak terbang ke tepi formasi, dia putus asa. Cahaya ungu yang melewati kepalanya dan segera jatuh dari langit berubah menjadi Tanyun, menghalanginya ribuan kaki jauhnya. "Jingyun, bahkan jika aku mati, aku akan membiarkanmu dan Xuan Yuanru dikuburkan bersamaku." Bai Rongseng menyelesaikan kata-katanya. Alisnya tiba-tiba terangkat. Melihat adegan ini, Tanyun membeku di dalam hatinya dan segera berkata sambil mencibir, "Mau meledakkan embrio Raja Suci di kolam rohmu? Kamu mimpi. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan meledakkan dirimu sendiri?" Bai Rongseng berdarah dari 7 lubangnya. Dia tertawa liar seolah-olah dia sedang sekarat. "Aku adalah Raja Suci, dan aku mengakui bahwa aku bukan lawanmu. Tetapi jika aku ingin meledakkan diriku sendiri, kamu tidak bisa menghentikan aku. Jingyun, tuan muda ini ingin kamu dan Xuan Yuanru dikuburkan bersamaku. Bersiaplah untuk mati bersama tuan muda ini." Tepat ketika Bai Rongseng hendak meledakkan diri, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng, dan sepasang mata bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Ketika Bai Rongseng melihat mata ganda Tanyun, dia tercengang.
berhenti menghancurkan diri sendiri. Ketika suara seperti kutukan Tanyun terdengar di benak Bayi Rongseng, kepalanya yang bengkak segera kembali normal. Tanyun menjentikan jarinya, dan sinar kekuatan suci tertelan di alis Bayi Rongseng, memenjarakan kolam spiritualnya. Segera Tanyun menyingkirkan mata Dewa Hongmeng. Setelah Bayi Rongseng pulih, dia sedikit terpana. Mengapa aku tidak meletakkan diriku sendiri? Dan mengapa kolam rohku dipenjara? Bayi Rongseng ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Tanyun berdiri di udara dan menampar Bayi Rongseng. Tanyun melintas di udara dan muncul di samping Bayi Rongseng. Dia meraih leher Bayi Rongseng dengan tangan kirinya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Wanitaku, apakah kamu menginginkannya? Tanyun meludahi wajah Bayi Rongseng. Bayi Rongseng dijepit oleh leher Tanyun. Dia tidak tahu harus berkata apa. Matanya penuh amarah yang tak ada habisnya ketika dia melihat Tanyun. Jika mata bisa membunuh, Tanyun sudah mati ratusan kali. Dengan suara keras, Tanyun menendang Bayi Rongseng di antara kedua kakinya dengan kaki kanannya. Bayi Rongseng meringkuk kesakitan, dan butiran keringat mengalir dari dahinya. Bayi Rongseng, hari ini aku ingin kamu mati. Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi kamu tidak perlu takut sendirian, karena di masa depan, aku tidak hanya akan menghabisi pamanmu, Raja Dewa Tertinggi, tetapi juga ayahmu, beserta keluarga bayi tidak ada satupun yang tersisa. Setelah berbicara, Tanyun melepaskan formasi pedang Dewa Hongmeng dan membawa 11 pedang Dewa Hongmeng dan pedang pembantai Dewa Hongmeng ke dalam pikirannya. Segera, Tanyun mencekik leher Bayi Rongseng di tangan kirinya, dan kekuatan suci menembus dagunya, membuatnya tidak bisa mengeluarkan suara. Pergilah ke neraka. Tangan kiri Tanyun tiba-tiba mengendur, dan Bayi Rongseng jatuh ke lautan api di bawah. Bayi Rongseng di lautan api dan terus bergulir. Hanya dalam 3 napas, dia berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, dia terkubur di lautan api dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya cincin surgawi di lautan api yang mengatakan bahwa Bayi Rongseng pernah muncul di lautan api. Pada saat yang sama, di luar jurang menelan, di dasar lautan yang luas, Mu Zhen Tianxun menemukan bahwa lampu kehidupan Bayi Rongseng, Titan, dan Sima Tianshou padam. Di wajahnya yang cantik, dia menunjukkan kecemasan yang mendalam. Dia melihat Xing Tian Tianxun dan Sui Ying Tianxun di sampingnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Begitu banyak orang yang dia maksud secara alami, termasuk orang-orang yang dihabisi oleh Tanyun dan Kera Emas di Gunung Salju. Aku tidak tahu. Xing Tian Tianxun tampak serius. Sepertinya para junior dari 3 Dewa Utama telah mengalami masalah di dalam. Saat berbicara, Xing Tian Tianxun menatap lampu kehidupan Li Xin dan Li Ximin yang tergantung di depannya. Diam-diam berdoa agar anak-anaknya tidak pernah mengalami kecelakaan. Setiap kali dia gelisah, dia akan bergumam pada dirinya sendiri. 2 anakku dilindungi oleh Jing Yun, tidak akan ada masalah. Pada saat ini, Sui Ying Tianxun mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah para junior dari 3 Dewa Utama memiliki konflik satu sama lain dan menyebabkan seseorang mati? Itu tidak mungkin. Xing Tian Tianxun berkata dengan dingin. Aku telah memerintahkan mereka sebelumnya. Siapapun yang berani menghabisi satu sama lain, tidak akan pernah aku maafkan. Aku percaya bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk melanggar perintah. Ketika 3 Tianxun berkomunikasi, Tanyun mengambil Xuan Yuanru dan terbang keluar dari gua. 4 jam kemudian, Tanyun terbang keluar dari lembah magma dan mendarat di depan Li Xin dan Li Ximin. Melihat Tanyun kembali dengan selamat, kakak beradik itu akhirnya menghela nafas lega. Apakah kamu menemukan benih apinya? Li Xin bertanya. Apakah ada bahaya di dalam? Tanyun tersenyum sedikit dan berkata, aku menemukan benih api, semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada bahaya. Adapun tidak memberitahu keduanya tentang menghabisi Titan, Sima Tianshou dan Bayi Rongseng, bukan karena Tanyun tidak mempercayai mereka, tetapi Tanyun menganggap itu tidak perlu.
Li Shimin berkata, "Saudara Jing, masih ada lebih dari 9 tahun tersisa sampai waktu yang disepakati untuk meninggalkan jurang menelan. Kemana kita akan pergi sekarang?" Tanyin berkata dengan jujur, "Di jurang menelan ada tempat yang disebut ngarai dewa kematian. Aku mendengar laba-laba api mengatakan bahwa di ngarai dewa kematian ada 3 jenis api Tianjun tingkat tinggi dengan atribut es. Terutama ada api tingkat rendah dengan atribut api. Aku ingin mencarinya." "Bagus, kakakku dan aku akan menemanimu. Setelah menemukan api, itu semua milikmu," Li Xin segera menyatakan. Tanyin mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, "Hanya saja di ngarai kematian dikatakan ada binatang yang kuat, yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Aku tidak bisa membiarkanmu menemaniku dalam bahaya. Jadi aku ingin mengirimmu ke tempat yang aman. Dan kemudian Rower dan aku akan menemukanmu setelah kembali dari ngarai kematian." Tanpa menunggu Li Shimin berbicara, Li Xin berkata, "Aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak takut bahaya." "Aku tahu kamu tidak takut bahaya," Tanyin berkata dengan tulus. "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Aku berjanji pada ayah kalian bahwa aku akan melindungi kalian." Tapi ketika Li Xin ingin mengatakan sesuatu, Li Shimin berkata, "Adikku, saudara Jing benar. Dengarkan saja pengaturan saudara Jing." Li Xin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Jing Yun, bukankah kamu memiliki pagoda Ling Xiao? Bukankah lebih baik jika kamu membiarkan saudaraku dan aku tinggal di dalam? Selain itu, ayah memintamu untuk melindungiku dan kakakku. Apakah kamu membiarkan aku dan kakakku pergi begitu saja? Bagaimana jika kakakku dan aku bertemu dengan binatang Raja Suci tingkat 9 setelah meninggalkanmu?" Tanyin berkata, "Kesempatan semacam itu sangat kecil. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan binatang Raja Suci yang kuat ketika kamu bersembunyi? Jika kamu tinggal di pagoda Ling Xiao, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup." Alasan mengapa Tanyun ingin mengirim mereka pergi adalah karena dia khawatir jika dia menghadapi bahaya di ngarai kematian, dia bisa dengan terang-terangan membiarkan Xiao Longse keluar untuk membantunya. Dan jika dua saudara itu hadir dan melihat Xiao Longse yang sebenarnya, begitu mereka mengatakannya, itu akan menyebar ke Xing Tian Supreme dan menyebabkan masalah. Karena Tanyun curiga bahwa Xing Tian Supreme adalah putri dari Chang Sun Pengkun di alam semesta terakhir. Setelah itu, dia akan tahu bahwa Xiao Longse adalah tunggangan ayahnya di alam semesta terakhir. Karena itu, Tanyun tidak mau membawa kedua kakak beradik itu. Li Xin tersenyum dan berkata, "Jing Yun, itu keputusanmu. Kakakku dan aku akan tinggal di pagoda Ling Xiaomo." Setelah terdiam beberapa saat, Tanyun berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak apa-apa, tetapi setelah kamu masuk, aku akan menutup pagoda Ling Xiao. Kamu akan melahap kekuatan ilahi di batu Gio untuk mundur, dan aku akan setuju." "Aku tidak punya pendapat, aku mendengarkan Yin," kata Li Shimin. "Baiklah, aku berjanji." Li Xin langsung setuju. Dalam hatinya, selama dia tinggal di sisi Tanyun, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Tidak ada keraguan bahwa Li Xin tulus kepada Tanyun. Setelah membuat keputusan, Tanyun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan membiarkan kedua saudara dan saudari itu masing-masing memasuki lantai 6 dan 7. Kemudian Tanyun membuka larangan di lantai 6 dan 7 dalam satu pikiran, sehingga mereka tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di luar. Setelah Tanyun menempatkan pagoda Ling Xiao ke telinganya, dia mengendarai perahu dengan Xuan Yuanru menuju ke ngarai kematian yang jauh sesuai dengan bimbingan Xiao Longse. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Jangan lupa like-nya ya.